kita berdoa. Di mana tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengundang kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan pujian kita dengan cuit-cuit pam-pam-pam. Musik. Berikan hikmat, pengertian buat kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran daripada firman. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini Mas Niko akan membawakan renungan singkat firman Tuhan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh adik-adik. Jadi orang lumpuh ini tuh nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri.
pokoknya nggak bisa bergerak, cuma bisa duduk dan diam aja, kayak duduk di kursi roda, tiduran seperti gambar di samping ini. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini disembuhkan oleh Petrus yang orang lumpuh itu sudah dipastikan tidak bisa sembuh sama sekali sampai kapanpun, adik-adik. Jadi ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Nanti akan Mas Niko bacakan, jadi saya kasih waktu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, jadi Petrus dan Yohanes ini pukul 3 sore lah, kalau di sini kan 3 petang. Nah, sore itu ingin berdoa ke bait Allah, dan mereka itu menemukan orang yang lumpuh sejak lahir. Jadi dari kecil orang ini sudah tidak bisa berjalan, adik-adik. Lalu orang ini atau Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh ini di depan gerbang bait Allah itu. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa Petrus berkata kepada Yohanes, berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan seperti memelas untuk meminta sedekah, seperti itu, adik-adik. Tapi Petrus berkata lagi di ayat 6, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu setelah Petrus berbicara seperti itu, Petrus mengulurkan tangannya dan menolong orang ini untuk bangkit berdiri. Seketika itu orang itu kakinya kuat dan dapat berdiri dan dapat berjalan ke sana kemari, lalu masuk mengikuti Petrus dan Yohanes memuji Tuhan dan berdoa bersama Petrus dan Yohanes di bait Allah. Lalu orang-orang seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi orang lumpuh ini seketika sembuh, langsung berjalan dan memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk. Seluruh rakyat ini mengenal dia sebagai orang yang lumpuh dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin, adik-adik. Di semua itu ada mujizat, pasti ada dari orang-orang terdekat kita, dari teman-teman kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Sehingga ini di ayat 10, sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang terjadi padanya. Orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan sejak lahir tiba-tiba berjalan hanya dengan pertolongan Tuhan. Mungkin sekian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada tugas adik-adik, jadi
Tugasnya adalah nanti adik-adik akan menulis ayat hafalan dan dihias semenarik mungkin, lalu difoto, dikirimkan ke guru masing-masing. Ayat hafalan. Mari kita buka kitab kita di Mazmur 37 ayat 3, yaitu percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi ayat hafalannya sampai situ saja. Nanti adik-adik tulis di kertas, dihias semenarik mungkin, lalu difoto, dikirimkan ke gurunya masing-masing. Demikianlah firman pada pagi hari ini. Mari kita tutup kitab kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan tadi. Terima kasih karena kami percaya mujizat-Mu pasti nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Jika sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, berkati kami dalam aktivitas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.